إيه أصير أحسن أصير أحسن أصير أحسن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ustadz dan ustadzah, para asatidzah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini, atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di masjid yang mulia ini, Masjid Baitus Sa'adah, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga di Jumat sore ini kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memanfaatkan atau mengisi waktu mustajab, waktu istimewa dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kepada ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya mendapatkan keistiqomahan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga jemaah rahimakumullah, saya ambilkan slide yang saya tuliskan ini, saya sarikan dari buku ini. Judulnya adalah Agar Tak Sia-sia. Mungkin buku ini pernah ada yang punya ya, banyak yang punya di antara kita mungkin. Tulisan dari Muhammad bin Qusri al-Jifari pada tahun cetakannya ini, cetakan kelima, Februari 2013, dikatakan di sini sebagai bestseller nasional. Agar sholat tidak sia-sia. Tidak semuanya saya kutip, terkait dengan masalah fikih saya lewati. Di buku ini ada paling tidak saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama pengantar, kemudian masalah fikih sholat secara ringkas, dan yang ketiga adalah inti buku, agar sholat tak sia-sia. Baik, mengapa sholat tidak diterima? Ini kesimpulannya ternyata 2, sama sebagaimana amal ibadah yang lain. Kenapa amaliyah tidak jadi sholih? Atau dengan kata lain, syarat amaliyah itu jadi sholih itu 2, yaitu apa? Maksudan bihi wajhah, dan yang kedua mutaba'atan atau ittiba'ur rasul, muwafiqan syar'illah. Jadi yang pertama bahasanya adalah kenapa amal itu atau syarat amal itu menjadi sholih atau diterima. Yang pertama adalah maksudan billahi wajhah, hanya diperuntukkan Allah semata, atau dengan kata lain ikhlas. Kalau dari sisi bahasa insya Allah kita sudah mafhum, dari kecil SD kita sampai perguruan tinggi, bahkan ini juga kajian sampai wafat, bahasan ikhlas itu biasa didengungkan. Kenapa demikian? Ya karena ternyata tidak mudah ikhlas itu, berat sekali ikhlas itu. Dalam kitab Tazkiyatun Nafas yang Imam Ahmad Farid ya, itu dibahas diantaranya ikhlas itu masuk dalam bagian muhasabah, dan muhasabah di situ ada 3: muhasabah qoblal amal, muhasabah indal amal, dan muhasabah ba'dal amal. Termasuk diantaranya adalah bahasan ikhlas. Ikhlas qoblal amal,
ikhlas indal amal wal ikhlas ba'dal amal. Dan mungkin saja yang paling berat justru yang nomor 3, ikhlas ba'dal amal itu. Kenapa? Penjagaannya di situ masalahnya, sampai meninggal masalahnya. Kalau indal amal itu kan ketika pas kita melaksanakan amaliyah itu ya, pas kita melaksanakan amal itu kira-kira detik dalam hati kita pengen dipuji orang tidak. Ternyata apa? Pas melaksanakan amaliyah sepi, tidak ada orang yang tahu sama sekali. Nah, kemudian ba'dal amalnya itu, karena sampai meninggal, luar biasa ini. Maka oleh karena itu kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjadikan kita ini orang-orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya mudah untuk ikhlas, Salah satu di antara syarat amal akan menjadi solid adalah ikhlas. Dengan demikian salat tidak diterima juga yang pertama karena ikhlas. Muwafiqan li syar'illah, sesuai dengan aturan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku salat. Walaupun dalam masalah-masalah furu' mungkin ada yang berbeda ya. Perbedaan itu ternyata juga berangkat dari perbedaan sudut pandang dan penafsiran. Tapi tidak ada yang berbeda. Sholat subuh itu 3 rakaat tuh nggak ada. Sholat zuhur cukup 3 rakaat atau cukup 2 rakaat padahal bukan qashar. Dan tidak ada yang mengatakan boleh untuk menjadikan sholat maghrib itu di qashar. Tapi kalau masalah furu', cara iktidalnya bagaimana, cara rukuknya bagaimana, cara menghunjam mau sujud bagaimana, bangun dari sujud bagaimana. Kalau di Indonesia ini jarang kita dapati ya, ada apa mau duduk di antara 2 sujud itu angkat tangan kan nggak ada ya. Sujud Allahu Akbar. Karena di pemahaman mazhab yang lain ada. Yang ada yang sudah di Indonesia juga banyak, diantaranya mau sujud angkat tangan juga. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ketika iktidalnya tangannya sedekap, dikiaskan kepada amaliyah ketika berdiri. Setelah berdiri mau gerakan sujud ataupun rukuk itu adalah angkat tangan ketika tangan ada di dada. Tapi ketika tangan tidak ada di dada, rata-rata tidak angkat tangan. Walaupun ada juga saya pernah melihat ketika iktidal tangannya digantung, tapi ketika mau sujud tetap angkat tangan. Itu masalah-masalah furu'. Masalah-masalah furu'. Di Indonesia jarang yang kita dapati sholat dalam keadaan berdiri tidak sedekap, itu jarang. Tapi ketika Anda ada di Masjidil Haram atau Nabawi, tidak sedikit sholat itu dari awal ketika berdiri ya takbiratul ihram langsung Allahu Akbar, gantung. Hal-hal yang seperti itu sifatnya furu'iyah. Tetapi ya rahimakumullah, ketika tidak meneladani Rasulullah SAW dalam hal-hal yang sifatnya usul, dalam hal-hal yang sifatnya prinsip, ini menjadikan salat kita keluar dari ungkapan shallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian agar salat diterima, pastikan kita beriman. Nah, ini usul banget ini. Kalau yang beriman, maksudnya tegaskan keimanan itu bahwasanya sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ruh pertama yang satu wajibat.
Kalau ini tidak ada, jengkang jengking pun kayak apa ya sama aja. Maka demikian pula sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat karena tidak menganggap itu bukan syariat lagi, orang yang meninggalkan sholat dengan anggapan itu tidak wajib lagi, bukan perintah Allah, itu menjadikan orang keluar dari Islam. Sepakat kalau yang ini ulama, nggak ada perbedaan. Yang berbeda itu kalau sholatnya meninggalkan sholat karena apa? Hanya males atau apa? Nah di sini. Ketika meninggalkan sholat karena malas, di sini para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan langsung kafir, ada yang mengatakan kok tidak, karena dia masih mengimani sholat, hanya dia malas, maka menjadi orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang yang berdosa besar. Tapi ketika dia sudah menganggap itu tidak wajib lagi, berarti tidak beriman ada perintah sholat, meninggalkan sholat dia menjadikan keluar dari Islam. Walaupun dia lalu ya shaum, ya zakat, ya, keluar dari Islam. Yang kedua, lakukan ikhlas dan keyakinan yang benar. Tadi sudah saya singgung, saya lanjutkan. Kerjakan dengan benar. Tadi muwafiqan li syari'illah, khusyuk dan tumak ninah. Nah, yang saudara sekalian, urusan yang ini, khusyuk dan tumak ninah ini PR semua kita. Khusyuk dan tumak ninah, perkara-perkara yang bisa menjadikan kita itu hilang kekhusyuan, hilang tumak ninah kita. Nah, terkait dengan tumakninah juga, kalau tumakninah kan tenang ya. Tumakninah itu kan tenang ya. Kalau istilah gerakannya itu kebaca itu gerakannya, enggak gerakan diseret. Sholat tarawih yang berapa itu? 21 rakaat 7 menit itu diseret itu. Khusyuk dan tumakninah. Bahkan sebenarnya ini juga dianjurkan, lebih diutamakan ya, dianjurkan dan lebih diutamakan pakaian sholat kita itu tidak batik. Tidak batik. Batik-batik kita ini ya enak dipakai, enak dipandang ya, tapi kalau pas sholat itu risih hasilnya. Penuhi kewajiban dan hindari hal-hal yang membatalkan. Baik, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya adalah penguatan saja. Mengapa sia-sia? Nah, pertama ini ada dua hal. Mengapa sholat sia-sia? Ada internal dan ada eksternal. Yang internal, abai tentang bersuci, enggak perhatian dengan bersuci. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu rahimakumullah, kita dan anak-anak kita, anak didik kita, perhatikan cara bersuci mereka. Betul, untuk hemat air ya, tapi jangan karena alasan hemat air kemudian bersucinya tidak sempurna, bahkan tidak lengkap. Nanti dalam bahasan lebih tausik ya, lebih luas terkait dengan tartib dan tersambungnya cucian-cucian dalam wudhu diantaranya, itu bisa kita lihat. Walan besok, salah kalau ingat ini mazhab siapa ya? Kalau nggak salah itu dari Imam Ahmad bin Hambal kalau nggak salah itu. Batasan seseorang itu tetap tersambung dengan satu cucian awal dengan cucian berikutnya ketika belum kering. Jadi misalnya pas basuh muka kehabisan air, kudu nimba, maka kita harus nimba. Kalau air itu sampai di atas ini masih basah, belum kering, maka nggak usah ngulangin, langsung nyambung ke tangan. Tapi kalau sudah kering, itu terputus, harus mengulangi lagi. Demikian juga masuk tangan kanan habis, terus tangan kiri harus nimba lagi. Demikian itu pula. Jangan sampai tangan yang kanan itu kering terlebih dahulu, baru tangan kanan, atau tangan kiri. Ini salah satu diantaranya ya, terkait dengan tausiahnya atau perluasannya. Silakan monggo
dicari referensi yang lain atau bacaan-bacaan yang lain terkait dengan bersuci ini. Tapi intinya salah satu di antara sholat itu menjadi sia-sia abai dalam bersuci. Termasuk di antaranya berwudu ya. Saya itu diajari oleh bapak saya, orang tua saya, utamanya ayah saya, itu saya perhatikan sejak saya SD. Kalau wudu itu tumakninah sekali. Ya alhamdulillahnya bisa hemat air. Sampai-sampai saya berwudu tanpa saya sadari, saya laksanakan sebagaimana itu udah biasa gitu saya. Tiba-tiba saya ditegur orang itu di belakang saya. Padahal saya tadinya belum begitu mengenal orang tersebut. Langsung nebak, anak Pak sampingan ya. Benar Pak, gimana Pak? Wudumu persis kayak bapakmu. Karena tahu asal saya, ternyata apa? Itu adalah kepala sekolah saya ternyata. Olayaran Pak Muhtar. Tadinya saya nggak kenal beliau, belum kenal beliau. Maksudnya pembiasaan kita dari kecil, dari usia dini terkait dengan masalah-masalah ibadah itu akan membekas sampai ketika kita masa berikutnya. Apa tentang bersuci, tidak menyembunyikan wudhu. Terkait dengan bersuci, Bapak Ibu rahimakumullah, ada hal yang sangat mencengangkan bagi saya. Obrolan dari Pak Fuad. Suatu saat beliau pernah ngobrol. Ini sepertinya peristiwa yang beliau alami ketika beliau usia 40 atau 45 tahun dulu. Berarti ketika awal-awal mendirikan Al-Muhsin ini kayaknya tahun-tahun 90-an. Yaitu apa? Beliau suatu saat bersama dengan seseorang di mobil, ngobrol sana sini sampai kepada masalah bersuci. Dan Pak Fuad menanyakan kepada orang tersebut, ngerti nggak caranya mandi wajib? Bahkan nggak ngerti apa itu mandi wajib orang itu. Ditanya, muslim, sudah berkeluarga, sudah, tapi nggak ngerti apa itu mandi wajib, pemeneh caranya. Coba. Ya kalau tidak tahu betul, itu ketika tidak tahu dan kemudian begitu tahu belajar dan istighfar, moga-moga Allah ampuni. Tapi kalau sampai akhir hayat nggak ngerti, itu seperti yang saya sampaikan pada mula kalau nggak salah, ya Pak ya. Itu apa? Bukan menjadi penghapus, bukan menjadi alasan atau makzur, ya Pak ya kayaknya ya. Ilmu-ilmu yang wajib ya. Ilmu-ilmu yang wajib bukan merupakan ketidaktahuan atau kebodohan yang makzur. Ya, bukan kebodohan yang makzur. Kalau sampai terkait dengan bersuci, terkait dengan sholat, terkait dengan tauhid, ibadah, kok sampai kita nggak ngerti, itu bukan kebodohan yang makzur. Maka terkait dengan bersuci ini, mari betul-betul kita perhatikan anak-anak kita, anak murid kita. Berikutnya, tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, terkait dengan tidak membaca surat Al-Fatihah ini, kalau berjamaah memang ada perbedaan pendapat. Tapi kalau munfarid, ini rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat atau sholat tidak sah bagi barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau sholat jamaah memang di sini ada perbedaan pendapat ya. Tapi sepertinya yang kita ikuti, yang menjadi pemahaman umum di Al-Muhsin itu adalah tetap membaca. Baik itu sholat jamaah jahar ataupun sir. Karena di sana para ulama berbeda pendapat. Pertama, membaca mutlak, baik sir ataupun jahar. Sir itu sholat di siang hari, dan rakaat ketiga dan keempat yang sholat malam hari, itu sir. Kalau yang sir wajib baca, baik sir ataupun jahar.
jahar juga baca. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kalau pas jahar nggak usah baca, tapi kalau pas sir membaca. Kenapa jahar tidak membaca? Karena ada perintah ayat, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkan. Diamlah dan dengarkan. Moga-moga kamu dirahmati. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak membaca babar blas, baik jahar ataupun sir. Karena apa? Man lahu imam, qira'atul imam lahu qira'ah. Atau kama qala dalam sebuah hadis, barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam sama dengan bacaan bagi dirinya. Tapi hadis ini ada yang mengoreksi lemah. Maka sebagai bentuk kehati-hatian tetap saja kita membaca. Karena itu di kalangan mazhab Syafi'iyah, kalau imam selesai baca Al-Fatihah dianjurkan untuk berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ini diantara adab imam dalam kalangan Syafi'iyah, sangat dianjurkan itu. Imam jika selesai baca Al-Fatihah, maka berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Sekira waktu yang diberikan itu sudah cukup, maka dia mulai membaca ayat-ayat. Lalu bagaimana bagi makmum jika ternyata belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah membaca ayat-ayat yang berikutnya? Maka bagi kalangan Syafi'iyah tetap lanjutkan baca Al-Fatihahnya. Setelah selesai baru dengarkan bacaan imam. Ini terkait dengan baca Al-Fatihah. Kemudian tidak sempurna rukuk dan sujud. Tidak sempurna rukuk dan sujud, utamanya gerakan-gerakannya, ya. Dan terkait dengan sempurna ini sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan tumak ninah. Sangat erat kaitannya dengan tumak ninah. Tumak ninah di dalam fikih, buku fikih sunnah Sayyid Sabiq disebutkan kadar minimal tumak ninah adalah seseorang cukup membaca sekali tasbih. Kadar minimal tumak ninah adalah seseorang cukup membaca sekali tasbih. Subhanallah. Itu sudah dinyatakan sebagai satu gerakan cukup tumak ninah. Tapi kalau dan tumak ninahnya itu begini, membacanya lengkap. Ketika ini kadarnya ya, kadar tumak ninah, temponya. Ketika rukuk, ya udah, pas rukuk sekedar cukup membaca subhanallah, lalu kemudian berdiri. Jangan subhanallah, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu sama aja kemarin-kemarin itu. Apa namanya? Bacaan-bacaannya diseret semuanya. Itu enggak boleh, bukan seperti itu, ya. Ini kadar paling singkat, ya, kadar paling singkat. Dalam hal ini, tolong, ini juga menjadi satu hal yang harus kita biasakan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tadi tidak khusyuk, sudah saya lewati, ya. Sengaja mendahului imam. Kalau nggak ngerti mendahului, makfu sujud kok suwemen ya, batin ini lama, ada apa, jangan-jangan ada apa-apa dengan imam ini, dengek, ternyata enggak. Ya kalau ternyata habis itu memang imam bangun, alhamdulillah imamnya nggak pingsan. Tapi kalau lama banget nggak bangun-bangun, ya khawatir juga terjadi apa-apa. Boleh tidak dalam keadaan darurat, misalnya kita di belakang imam,
Misalnya kita di belakang imam, boleh nggak memberi semacam kode atau hal tertentu untuk memastikan kondisi imam? Boleh. Misal sujud lama banget, kita khawatir jangan-jangan terjadi apa-apa. Boleh nggak kita dalam keadaan sujud tadi itu menyentuh imam? Boleh. Kita sentuh-sentuh kok ternyata nggak ada respon. Langsung mungkin kita ambil inisiatif, kita ganti. Allahu Akbar, selesaikan, tengok imam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kalau ada orang yang imam sholat dalam keadaan sujud ternyata wassalam, dan itu nggak cuma sekali. Maka dalam hal-hal yang sifatnya darurat itu memang keluar dari hal yang wajar itu boleh. Ya. Tapi dalam hal yang betul-betul memaksa. Ya. Kemudian tidak berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya kecuali udzur syar'i. Kalau di Al-Musin, moga-moga ini tidak ada masalah. Sebab-sebab eksternal. Ya, kalau ini moga-moga di tempat kita juga tidak ada ya, tapi sebagai bahan untuk menyampaikan kepada yang lain. Masih percaya dukun, paranormal, boleh nggak percaya pada sihir atau sulap? Saya mensikapi sulap itu ya, saya nggak terlalu berani banyak berbicara, saya nggak terlalu banyak komentar, karena memang orang yang tokoh atau salaf itu mengatakan begini, perbedaan antara mukjizat, karomah, dan sihir. Kalau mukjizat, peristiwa aneh atau gharib atau luar biasa yang terjadi atau diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kerisalahan dan bukti kenabian kepada orang-orang yang ingkar, itu mukjizat. Contoh, dari jemari Rasul dan Nabi Isa bisa keluar atau terpancar air. Rasul bisa membelah bulan. Dan sifat dari mukjizat itu tidak terjadi berkali-kali. Api itu padam atau dingin, bukan padam, dingin bagi Nabi Ibrahim itu berlangsung berapa kali dalam sejarah? Sekali. Tongkat Nabi Musa berkhasiat untuk membelah laut dari jalan, itu terjadi berapa kali? Cuman sekali. Tongkat Nabi Musa menjadi ular terjadi berapa kali? Terjadi 2 kali. Yang pertama sebagai bentuk pemberitahuan dari Allah, yang kedua sebagai dakwah, sebagai hujjah dakwah kepada Firaun. Terus apa lagi? Mukjizat Rasul Nabi Isa misalnya menghidupkan orang mati juga hanya sekali. Al-Qur'anul Karim itu juga hanya sekali sepanjang hayat, sekali sepanjang alam semesta, yaitu wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku sampai kiamat. Itu mukjizat. Lalu kalau karomah adalah peristiwa luar biasa, hal-hal yang gharib, menyelisih adab, tidak biasanya, yang terjadi atau diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang solih, dan biasanya bahkan itu tidak disadari oleh yang mengalami. Contoh, siapa yang ditakuti oleh rampok itu? Saya lupa. Ibnu Rajab apa ya? Yang ditakuti oleh rampok
sehingga dia selamat dari pembunuhan rampok. Ternyata apa? Rampok itu melihat mulut imam ini komat kamit dan dia takut karena yang baca ayat. Saya lupa imam siapa, Ibnu Rajab itu siapa ya? Atau Ibnu Barak ya? Iya. Terjadi sekali. Bahkan tidak disadari oleh yang punya, yang mendapatkannya tadi. Artinya apa? Dia nggak heran, loh, orang ini kok nggak jadi bunuh saya dan malah lari, ada apa? Contoh lain, ini bukan saya mengalami, tapi orang lain, dan bukan kesurupan. Orang sedang dalam terjepit, hampir terkena oleh musuh. Ternyata apa? Menurut orang-orang yang lihat, orang ini bisa lompat pagar 2,5 meter, padahal tembok beton, atasnya juga ada runcing-runcingnya, tapi orang itu bisa lompat dengan selamat, mudah. Tapi yang bersangkutan nggak sadar karena melompatin tembok 2,5 meter. Ketika ditanya, apa iya? Dia nggak ngerti. Dilihat oleh orang lain. Oh, akhirnya orang lain menganggap itu karomah. Tapi bagi orang-orang yang solih, terkenal solihnya, nyata kesolihannya. Nah sekarang kemudian yang kedua, apa itu sihir? Kalau saya nggak keliru, Ibnu Taimiyah mengatakan sihir adalah peristiwa luar biasa yang terbiasa terjadi, satu, pada orang-orang yang terkenal sebagai si dukun, paranormal, atau orang-orang yang fajir. Maka ketika ditanya lalu posisi sulap di mana, saya nggak mau komentar karena saya nggak ngerti. Walaupun katanya sulap itu ada trik tertentu, tapi di mata orang-orang awam itu adalah hal yang aneh luar biasa. Tapi kemudian ketika dibuka triknya, oh ya, baru tahu triknya begini loh, begini, oh begitu. Tapi ketika pas awal betul, kalau ada orang yang mengatakan itu sulap ya, misalnya sulap, tiba-tiba itu pada keluar asap dari hidungnya, dari telinganya, dari kuku-kukunya keluar asap, itu kira-kira apa ya? Kalau itu sulap kayaknya ya asap kemudian balonnya pecah atau plastiknya pecah, itu nggak tahu juga ya. Dan kimia. Tapi yang jelas karena saya nggak mengetahui, saya no komen. Tapi antara mukjizat, karamah dan sihir itu jelas posisi orang-orangnya jauh berbeda-beda. Mukjizat kepada Nabi dan Rasul, karamah kepada orang-orang soleh, dan sihir rata-rata pada orang-orang fajir, para dukun, paranormal, dan yang semisal dengan itu. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang suka minum minuman keras, sholatnya sia-sia. Nah ini termasuk diantaranya ya narkotika, psikotika ya. Kalau memang tidak urgen. Kalau urgen lain, dibius, lali. Bius itu dari apa? Kokain, heroin. Ya, diantaranya kan itu. Kemudian juga tanpa sengaja kita nggak ngerti kalau itu daun ganja. Kita buat bumbu masak, habis makan geleng semua. Karena melebihi dosis misalnya. Dikira itu adalah seperti air seperti daun kelor. Ternyata menjadi wah dikulup enak banget. Ternyata habis makan daun ganja. Yang berikutnya nyakiti tetangga, ya ikhwan, nyakiti tetangga termasuk teman rekan kerja.
Maka hati-hati dengan yang tiga ini, nyakiti tetangga ini, kawan-kawan kerja ini. Doa kita bagaimana? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di hati kami ini ghil, nesuan, mutungan, getingan, dendaman. Ya. Kalau kita akan mencari yang sempurna ya nggak ada lah. Barang siapa yang berharap mendapatkan pasangan yang sempurna sampai kiamat nggak dapat, akhirnya nurunkan standar. Ya. Memakai minyak wangi saat ke masjid bagi wanita, memakai pakaian berbarang yang haram menjadi penghalang diterimanya sholat, membuat marah suami, saya terjemahkan biar netral, membuat marah pasangan. Karena apa? Abai terhadap hak dan kewajiban, ya. Abai terhadap hak dan kewajiban. Kita tidak menunaikan hak pasangan, berarti kita mengabaikan kewajiban kita. Memakai pakaian yang melebihi mata kaki, isbal. Bermusuhan secara tidak hak, karena ada bermusuhan yang hak itu ada. Memutus tali silaturahmi dan berbuat syirik. Ini beberapa hal, beberapa poin yang menjadikan sholat kita sia-sia dari eksternal. Closing statement saya terkait dengan mutu sholat. Apa-apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita baca, mari semaksimal mungkin kita tepati. Kemudian mari kita tingkatkan pula terkait dengan kualitas ibadah-ibadah kita, ya. Kualitas ibadah-ibadah kita termasuk diantaranya adalah kepengasuhan. Maka jika ibadah kita baik, ibadah kita bermutu, ibadah kita bisa jadi contoh, insya Allah Allah akan mudahkan kita di dalam mendidik generasi yang dititipkan di pesantren ini. Murid-murid kita di SD mudah untuk diarahkan, di PAUD, di daycare juga demikian. Yang ada di jenjang sanawiyah dan aliyah yang menginap di sini juga demikian. Maka jika problematika hubungan orang tua dan sekolah agak tersendat, agak terganggu, maka salah satu di antara evaluasinya adalah yuk kita lihat ibadah kita. Kita lihat ibadah kita. Apakah kita sudah menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita terkait dengan ibadah kita bersama ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan seperti ini. Mohon maaf tidak ada hal yang baru, tapi sifatnya adalah menguatkan saja yang benar dari Allah SWT, yang salah saya pribadi astagfirullahaladzim dan astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi أصير أحسن